Kasus mafia skincare dan skincare overclaim beberapa waktu belakangan ini sangat menghebohkan publik. Munculnya kasus tersebut ke permukaan akhirnya membuat segelintir pihak menyuarakannya melalui media sosial. Aktris kontroversial Nikita Mirzani termasuk salah satu pihak yang ikut bersuara atas kasus tersebut. Bahkan dalam seruannya, Nikita Mirzani dengan barbar membongkar gedok para owner skincare yang diduga melakukan kecurangan dalam menjual produknya. Dan untuk mengetahui sederet owner skincare yang kedoknya dibongkar oleh Nikita Mirzani, maka inilah 5 kedok owner skincare yang dibongkar Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Melalui media sosialnya, Nikita Mirzani secara terang-terangan menyinggung dokter kecantikan Dr. Reza Gladys yang dianggapnya melakukan klaim yang berlebihan terhadap produk yang dijualnya di pasaran. Ia tidak hanya menyebut produk milik Reza Gladys overclaim dan memiliki kandungan bahan yang berbahaya, Nikita Mirzani juga secara berani menyinggung gelar Dr. Reza Gladys yang menurutnya tidak pantas disematkan. Sementara, Reza Gladys yang semula diam ternyata telah resmi melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya karena merasa tudingan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani adalah tidak benar alias fitnah. Lantas seperti apa pernyataan kontroversial Nikita Mirzani dan seperti apa respon tegas Reza Gladys? Dokter Reza ada skincare bahan berbahaya nggak? Banyak. Bukan cuma berbahaya, overclaim, overprice pun banyak. Dia cuma gelar dokternya doang. Tapi tetap aja yang namanya uang bisa bikin mata orang tuh jadi gelap. Apapun, walaupun gelarnya dokter, walaupun dia tahu produk dia jual berbahaya karena punya gelar dokter dan kalian percaya lalu kalian beli, ya bikin kaya dia tuh. Klien kami, Dr. Reza Gladys, telah melaporkan dugaan tindak pidana ini di Polda Metro Jaya berdasarkan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024. Pada prinsipnya bahwa klien kami itu adalah korban dari dugaan tindak pidana oleh inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal yang kami sampaikan itu adalah merupakan pasal-pasal yang benar dialami oleh klien kami dan saat sekarang ini sudah dalam proses tahapan sidik. Ya, perlu kami sampaikan saat sekarang ini sudah sampai dalam proses tahapan sidik sebagaimana SP2HP dan kemudian SPDP yang kami terima yang ditandatangani tertanggal 30 Desember 2024 yang itu jelas tentu sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan kami berharap ke depan pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Ingat saya berikan cluenya, ini adalah merupakan perbuatan gabungan tindak pidana. Nah, biar aja lah, orang mau ngelaporin siapa aja laporin aja. Pengennya Iya. Jarain lah. Selain Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani juga diketahui turut membongkar kedok Sheila Saukia yang diduga menjual skincare overclaim. Meski Nikita Mirzani sempat menjadi teman dekat Sheila Saukia, setelah bermusuhan, Nikita Mirzani tak segan menguliti Sheila Saukia. Bahkan secara gamblang membongkar jika dirinya sempat melindungi Sheila Saukia saat isu mafia skincare tengah menjadi sorotan publik. Lantas seperti apa kedok yang dibongkar Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon pihak Sheila Saukia? Oke, ditanya sama netizen, gimana kasus skincare yang overclaim? Oh, kami sudah bebenah. Kami udah nggak jualan, Bang! Bang! Kemarin live, awal-awal live tuh tanggal berapa? Oktober apa? November sih awal dia live, tanggal 4 tuh. Diselipin produk yang overclaim. Itu gua yang bantuin.
Sampai gue mohon-mohon bilang jangan mungkin yang namanya Selasokia keskip kali karena banyak produknya, jangan jangan tolongin, jangan diapa-apain. Gue yang mintain tolong, sekarang kelar ya, gue nggak suka ya adiknya ini ya sok-sok lantam mulutnya. Jangan mentang-mentang lu gendut gue takut ya. Gue nggak takut sama lu, walaupun lu pahanya berdempetan gitu, tergesek-gesek begini, gue nggak takut ya. Jangan kau mancing-mancing juga ya. Sosok lantam kau. Dicari Nikmir tuh selalu datang sini kok berani. Soro dia datang ke sini. Kalau berani, jangan kor-kor di sosial media. Ya. Aku lawannya, kenapa Rupiah? Datang sini. Ya. Allah, kalian pikir kami takut? Kami nggak takut sama manusia guys. Ya. Kami udah memanusiakan dia, udah kasih dia umroh gratis. Siapa yang tak kenal dengan Mira Hayati, sosok yang viral lantaran ia dijuluki sebagai Ratu Emas Makassar. Ya, Mira Hayati juga diketahui menjadi sasaran empuk Nikita Mirzani saat kasus mafia skincare dan skincare overclaim menjadi sorotan publik. Melalui media sosialnya, Nikita Mirzani tanpa segan menguliti kedok kelicikan yang diduga dilakukan oleh Mira Hayati. Meski awalnya Mira Hayati sempat menyangkal, pada akhirnya Mira Hayati resmi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Makassar. Ya, hal tersebut secara tidak langsung membuktikan jika ocehan Nikita Mirzani benar adanya. Kalian jangan pernah beli namanya skincare-nya Mira Hayati. Itu udah jelas-jelas hidrokinon dan merkuri. Kalau hidrokinon dan merkuri kalian pakai dalam jangka waktu yang lama, ya kalian boleh tanya dokter kulit. Kalian bakal kena yang namanya kanker kulit. Udah mah harga skincare-nya nggak seberapa, 160.000. Tapi kalian kena kanker kulit, kulit kalian jadi rusak, jadi menghitam, keluar flek, keluar bintik-bintik kayak kodok. Gue kasih tahu, dia sosokan mau ngelawan dokter Oki. Dokter Oki itu dokter dan dia lulus, dia nggak beli ijazah. Lu itu perempuan tidak berpendidikan, ya. Lu tuh orang perempuan tidak berpendidikan. Lu pikir orang takut sama lu? Lu ngelawan sesama orang Makassar aja, lu nggak berkutik lo Mira Hayati, ya. Lu nggak berani tuh lawan-lawan cewek-cewek Makassar yang kemarin nyorak-nyorakin lu, dibilang lu orang kayak baru. Nggak ada yang takut sama lu Mira Hayati, ya. Mau badan lu segede bagong juga nggak ada yang takut. Gue kasih tahu, jangan pada beli, biarin dia miskin. Lu berhadapan sama gue bikin jadi miskin lo. Lu harusnya berterima kasih sama dokter Oki. Kenapa? Karena dokter Oki membuat wajah semua orang itu jadi nggak rusak gara-gara skincare bermerkuri yang berbahaya plus hidrokinon, ya. Harusnya lu berterima kasih, bukan lu nantangin. Lu tuh siapa? Lu tuh bukan siapa-siapa Mira Hayati. Lu tuh cuman perempuan, ya, sekolah pun gak tamat lo. Gak tamat, lu tuh gak berilmu. Lu tuh orang jual skincare, bikinnya di pabrik. Kalau lu diaduk sendiri, lu aduk. Kalau emang itu barang-barang produk lu bagus, skincare lu bagus, ya, body lotion lu bagus, kenapa badan lu burik? Kenapa badan lu abu-abu? Kenapa muka lu abu-abu? Kenapa muka lu gelap? Gua tanya. Kalian tuh jangan mau bodohin sama orang bodoh kayak si Mira Hayati. Gue gak ada takutnya sama lu Mira Hayati, ya. Lu gak usah sindir-sindir gue di story lu. Langsung sebut nama Nikita Mirzani gitu. Kayak gue nih, Mira Hayati, gembel, gong, ikan but, bininya shark. Tuh, giginya kuning, mukanya kayak muka manusia silver, abu-abu. Badannya juga abu-abu. Lu lihat deh lehernya sama muka sama lehernya hitam, mukanya putih banget gara-gara dia pakai merkuri. Gak ada takutnya gue sama lo, ya. Lo laporin gue ke polisi sana cepetan gue tunggu. Awas lo kalau nggak ngelaporin gue. Kita lihat siapa dulu yang masuk penjara. Gue biar mantan napi, gue nggak pernah nipu orang. Gue mantan napi karena kasusnya kebanyakan ribut, berantem, ya, alias fighting. Gak ada gue nipu, nggak pernah gue jual-jual nipu-nipu. Apalagi nipu orang nggak pernah. Jadi kalau lo mau ribut sama gue, ayo gue ladenin lo, monyet.
Selain Mira Hayati, Nikita Mirzani juga diketahui membongkar kedok Heni Sagara yang diduga menjual produk beretiket biru dan tak memiliki izin atas pembuatan produk tersebut. Namun dalam hal ini, Heni Sagara diketahui sempat membantah, bahkan memberikan somasi terbuka kepada Nikita Mirzani, serta mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi, lantaran merasa tudingan Nikita Mirzani adalah fitnah. Lantas seperti apa tudingan Nikita Mirzani dan seperti apa respon pihak Heni Sagara? Heni juga. Nih asal kalian tahu ya, si Heni Sagara itu dia itu sudah tidak punya izin apotekernya tuh udah nggak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sedang megang formula yang paling bagus untuk skincare cing lah. Dia itu tuh udah tersangka dari tahun 2022. Gue salah tadi, gue bikin di story 2023 lagi. 2022 Heni Sagara itu ya dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia jangan bikin skincare sama Heni lagi ya. Karena dia sudah tidak punya izin apotekernya dan dia sudah tersangka. Si Heni kalau nggak suka sama gue sini ketemuan. Kita ngomong secara terbuka, ditonton sama halayak ramai. Nanti gue live-in di YouTube, gue live-in di TikTok gue live-in di IG gue. Nggak ada dia, nggak ada pinter-pinternya dia. Bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sangat tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya. Ibu Heni sampai hari ini masih tetap jadi apoteker dan izinnya itu sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan bahwa izin apotekernya sudah dicabut. Nah, ini ada izinnya nih teman-teman semua nih. Harus kami tegaskan, si saudari Nikita Mirzani itu menyebutkan dalam live streamingnya bahwa Ibu Heni sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM. Ya, ini kembali saya tegaskan. Ya, jadi pabrik itu tidak ada disegel, sampai hari ini masih beroperasi. Bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi, jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Nikita Mirzani secara terang-terangan menguliti dokter kecantikan Richard Lee yang diduga menjual produk overclaim dan berbahaya. Ya, melalui media sosialnya, Nikita Mirzani bahkan berani menyerukan agar masyarakat memboikot dan tidak lagi membeli produk milik Dr. Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee membantah tudingan Nikita Mirzani tersebut dan mengklarifikasi terkait keamanan produk yang dijualnya. Lantas, seperti apa tudingan Nikita Mirzani dan seperti apa respon Richard Lee? Kalian jangan beli produknya Suneo ya. Gue kasih tahu, mukanya dia aja bopeng. Masa dokter mukanya bopeng? Berarti dia nggak pakai skincare-nya, berarti dia nggak pakai alat-alat di kliniknya. Tuh lihat mukanya dokter Oki, mulus, nggak ada bopeng, mukanya mulus, glowing, tidak berminyak. Kalau Richard itu mukanya jelek, bibirnya miring gini, karena apa? Karena kebanyakan bohong. Jangan dibeli skincare-nya. Dia tuh kalau live tuh pakai filter, walaupun pakai filter nggak ada masalah sih. Filter itu memang boleh sah-sah aja dipakai ya, nggak ada undang-undangnya tuh nggak boleh pakai filter, nggak ada. Tapi masa lo mau nipu muka sendiri sih pakai filter? Nanti kalau ketemu aslinya, ih mukanya jelek, ih mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Terus jual apa? Salmon DNA. Pakai jarum suntik yang diperjualbelikan bebas, itu lebih parah dari etikat biru, itu lebih parah dari overclaim, itu penipuan berbahaya. Overclaim juga penipuan. Kenapa sih namanya overclaim penipuan? Karena ingredients
yang karena dosis ingredients yang ada di dalam skincare-nya itu tidak sama. Itu berarti tipu. Overclaim itu kejahatan. Kata siapa overclaim itu masalah biasa? Tidak. Lagian kalian juga pakai skincare bermerkuri, hidrokinon itu semakin lama dipakai di muka kalian bisa kena kanker kulit, tahu nggak? Udah mau beli skincare-nya nggak seberapa, pengobatannya miliaran. Ya kalau kalian orang kaya, kalau kalian orang susah apa yang mau dijual? Ginjal. Kalau ginjal kalian bagus, kalau ginjal kalian rusak apa yang mau dijual? Biji mata. Iya kalau retina kalian sehat, kalau nggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual. Jangan percaya, dokter juga banyak bohongnya, terutama dokter Richard. Produkku sekali lagi sudah BPOM, sudah aman. Ya nggak perlu kalian raguin lagi. Sudah ada hasil labnya. Jadi menurutku itu pengiringan opini. Si Richard itu bikin produk di tempatnya si Henny. Udah jelas pasti jelek udah. Saya jual ini skincare premium. Cing skincare premium nih gua kasih tahu nih. Nih baru skincare premium made in Korea serum gold, ada anti agingnya, ginseng merahnya, krim kolagen. Ini baru yang namanya skincare premium Sunyo, nih made in Korea. Nah, lu bikin deh mendingan skincare di Korea. Daripada lu tahu-taunya bikinnya di Henny juga mafia skincare. Sama aja lu Sunyo monyong. Makanya bibir lu miring ke kiri atau ke kanan gue nggak tahu deh. Nggak merhatiin gue, yang penting bibir lu monyong miring aja. Karena lu banyak bohong, nipu orang terus kerjaannya. Dok, katanya produk Athena ada produksi di tempat pabrik Ibu H. Jadi produk Athena itu diproduksi di 5 pabrik nih. Kenapa di 5 pabrik? Karena kapasitasnya besar dan setiap pabrik itu punya kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Jadi kita cari yang terbaik nih. Salah satunya ada pabrikku sendiri, tapi pabrikku ini baru operasional di tahun ini nih. Sehingga punya keterbatasan. Jadi kita masih memanfaatkan beberapa pabrik lain. Butuh waktu untuk memindahkan semuanya ke pabrikku sendiri. Salah satunya adalah Imetco, UV, dan salah satunya adalah pabrik Ibu H sendiri. Terus apa permasalahannya? Produk tersebut sudah BPOM dan juga sudah dimasukin ke lab berkala. Hasilnya itu bagus banget. Hasilnya nggak ada masalah sedikit pun. Permasalahannya ada di mana aku nggak tahu. Aku ingetin kalian ya, pada waktu di podcast itu Dr. Oki datang untuk memberikan pengaduan dan kesaksian tentang si owner pabrik, si Ibu H, itu sering memproduksi etiket biru abal-abal terus dikirim ke reseller. Itu kan adalah tindakan yang salah. Salah nggak dok? Salah, sudah jelas salah. Orang aku kok yang ngaduinnya ke BPOM langsung, dan juga ada beberapa etika bisnis yang dilanggar. Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadinya abal-abal? Enggak. Apakah semua produk lain yang diproduksi di pabrik tersebut semuanya jadi abal-abal? Enggak seperti itu ceritanya. Jadi semua produkku yang produksi ke sana, aku malah lebih ketat lagi untuk mengecekkan semuanya dan hasilnya semuanya aman.